Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zara Oktaviani. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang elektronika dasar dari video saya sebelumnya. Apa itu OP-AMP? Operational Amplifier atau OP-AMP itu merupakan suatu solid state atau IC yang mampu mengindra dan memperkuat sinyal masukan AC atau DC. Ini bentuk dari komponen OP-AMP 741 atau IC 741. Ini ada skematik dari OP-AMP 741. Kaki satu IC itu sebagai offset 0, kaki keduanya sebagai inverting input, kaki ketiga itu sebagai non-inverting input, kaki keempatnya itu sebagai tegangan aktivator negatif, kaki kelimanya itu sebagai offset 0, kaki keenamnya itu sebagai output, kaki ketujuh itu sebagai tegangan aktivator positif, dan kaki ke-8 itu sebagai no connection. Nah, ini fungsi masing-masing pin dari OP-AMP 741. Kaki 1 dan 5 itu sebagai offset 0 atau tegangan kesalahan atas masukan input yang diberikan untuk mengembalikan tegangan output ke posisi 0. Kaki kedua itu sebagai inverting, yaitu inputan pembalik. Kaki ketiganya sebagai non-inverting atau inputan tak membalik. Kaki keempatnya itu sebagai VCC negatif atau catu daya negatif. Kaki keenamnya sebagai output. Kaki ketujuhnya itu sebagai VCC positif atau tegangan catu positif. Yang ke-8 itu no connection, yang artinya dia tidak dihubungkan. Selanjutnya ada karakteristik dari OP-AMP. Karakteristiknya itu sebagai penguatan tegangan tak berhingga, lalu ada impedansi input tak berhingga, lalu ada bandwidth yang mendekati tak hingga, dengan demikian delay time-nya hampir tidak ada. Selanjutnya ada impedansi output kecil sekali, dan Vout 0 jika Vin 0. Sifat-sifat OP-AMP. VA sama dengan VB yang artinya nilai VA sama dengan VB. Lalu IA sama dengan IB sama dengan 0. IC besarnya tak tentu. Lalu kita lanjut ke modus penguatan pada OP-AMP. Yang pertama ada modus loop terbuka. Nah, berikut adalah gambar rangkaian dari modus loop terbuka. Untuk mencari Vout-nya, itu VB dikurang VA dikali dengan kurang lebih 90% dikali VCC. Selanjutnya ada modus loop tertutup, berikut gambar rangkaiannya. Yang ketiga ada penguat terkontrol. Berikut gambar rangkaian dari penguat terkontrol. Dan untuk mencari Vout-nya, itu min RF per Rin dikali Vin. Nah, selanjutnya ada penguat 1. Berikut adalah gambar rangkaian dari penguat 1. Untuk mencari Vout itu sama dengan Vin. Selanjutnya rangkaian dasar OP-AMP. Yang pertama itu ada inverting amplifier. Berikut adalah gambar rangkaian dari inverting amplifier. Dan berikut adalah rumusnya. Vout itu sama dengan min RF per Rin dikali Vin. Selanjutnya ada non-inverting amplifier. Berikut adalah gambar dari rangkaian non-inverting amplifier. Dan untuk mencari Vout itu sama dengan Vin dikali 1 ditambah RF per Rin. Yang ketiga itu ada voltage follower. Pada voltage follower ini mempunyai output itu Vout itu sama dengan Vin. Selanjutnya ada slew rate, yaitu laju perubahan maksimal tegangan OP-AMP. Untuk mencari slew rate, itu delta V dibagi dengan delta T. Selanjutnya ada rangkaian summing circuit.
Jadi, rangkaian summing circuit ini rangkaian dasar dari komputer analog untuk menyelesaikan persamaan-persamaan aljabar sederhana, seperti penjumlahan dan pengurangan. Jenis-jenisnya itu ada inverting adder, ada scaling adder, adder subtractor, dan direct adder. Nah, ini ada gambar dari rangkaian inverting adder. Untuk mencari V-out-nya itu, kalau misalkan nilai dari R1 dan R2-nya itu beda, maka pakai rumus yang V-out sama dengan min RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 dikali V2. Tapi, bila RF sama dengan R1 sama dengan R2, maka V-out-nya tinggal min V1 ditambah V2. Selanjutnya ada scaling adder. Nah, ini ada gambar rangkaian dari scaling adder. Dan untuk rumus outputnya itu, V-out sama dengan min RF per R1 dikali V1 ditambah RF per R2 kali V2 ditambah RF per R3 dikali V3. Selanjutnya ada adder subtractor. Rangkaian adder subtractor ini mempunyai input balik dari kaki inverting maupun kaki non-inverting. Nah, berikut adalah gambar dari rangkaian adder subtractor dan rumus untuk mencari V-out-nya. Selanjutnya, direct adder. Berikut adalah gambar dari rangkaian direct adder, dan untuk mencari V-out-nya, itu tinggal V1 ditambah V2. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komparator. Berikut adalah gambar dari rangkaian komparator dan rumus untuk mencari V-out-nya. Nah, selanjutnya ada gerbang logika, yaitu suatu rangkaian logika dengan satu keluaran dan satu atau beberapa masukan. Gerbang logika itu ada dua, gerbang logika dasar dan gerbang logika turunan. Kalau gerbang logika dasar itu ada AND, OR, dan NOT. Kalau gerbang logika turunan itu ada NOT AND, NOT OR, XOR, dan XNOR. Gerbang logika turunan adalah gerbang yang dibentuk dari gerbang logika dasar. Gerbang AND itu simbol dari perkalian titik atau dibacanya dot. Nah, truth table untuk gerbang AND ini akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan logikanya 1. Nah, selanjutnya ada gerbang OR atau disebut penjumlahan logika dengan simbol tanda plus. Nah, untuk truth table dari gerbang OR akan menghasilkan keluaran logika 1 jika salah satu masukan logikanya 1. Nah, selanjutnya ada gerbang NOT atau disebut komplementasi logika atau inversi. Simbolnya itu kutip 1 atas. Untuk truth table dari gerbang NOT ini akan menghasilkan keluarannya yang berlawanan dengan masukannya. Selanjutnya gerbang NOT AND. NOT AND itu gabungan dari NOT dan AND. Maka untuk gerbang NOT AND ini akan menghasilkan keluaran logika 0 jika semua masukan logikanya 1. Selanjutnya ada gerbang NOR atau gabungan dari NOT dan OR. Untuk truth table-nya itu akan menghasilkan keluaran logika 0 jika salah satu masukan logikanya 1. Selanjutnya ada gerbang XOR, disebut pariti ganjil. Artinya, jika masukan jumlahnya ganjil, maka keluaran logikanya 1. Untuk truth table di gerbang XOR ini akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan-masukannya mempunyai nilai logika yang berbeda. Selanjutnya ada gerbang XNOR, disebut pariti genap. Artinya, bila jumlah masukannya genap, maka keluaran logikanya 1. Untuk truth table dari gerbang XNOR ini akan menghasilkan keluaran logika 1 jika semua masukan-masukannya mempunyai nilai logika yang sama. Nah, kita akan membahas tentang penyederhanaan rangkaian logika. Penyederhanaan gerbang logika dapat dibagi menjadi 3 cara, yaitu dengan cara aljabar boolean, yang kedua ada keymap,
atau yang ketiga dengan max term dan min term. Nah, di sini ada aljabar boolean. Nah, ini harus dihafalin. Hukum dasar, hukum asosiatif, teori De Morgan, hukum komutatif, hukum distributif, dan hukum absorsif. Selanjutnya ada key map. Contoh bentuk key map dengan berbagai jumlah inputan, yaitu ada key map 2 masukan, key map 3 masukan, dan key map 4 masukan. Nah, selanjutnya kita latihan nih. Di sini ada contoh soal untuk penyederhanaan key map. Di sini diketahui Y sama dengan ABCD ditambah ABC aksen D ditambah ABCD aksen ditambah AB aksen CD ditambah ABC aksen D aksen ditambah AB aksen CD aksen. Maka kita buat di key map-nya nih. Untuk ABCD seperti ini. Maka kita akan kasih nilai 1 di kotak ini. Selanjutnya ada AB, C aksen D. Kita kasih nilai 1 juga. Selanjutnya ada A, B, C, D aksen. Kita kasih nilai 1 juga. Selanjutnya ada A, B aksen, C, D. Kita kasih nilai 1 juga. Selanjutnya ada A, B, C aksen, D aksen. Kita kasih nilai 1 juga. Setelah itu ada A, B aksen, C, D aksen. Kita kasih nilai 1 juga. Maka hasilnya seperti ini. Yang selain kita kasih angka 1, kita kasih angka 0. Nah, karena kolom yang AB ini terisi semua, maka kita lingkari. Nah, dapat kita lihat seperti yang sudah dikotakin warna merah ini. Itu kolom AB dan kolom A, B aksen itu kita sederhanain jadi A aja. Dan untuk yang C, D, dan C, D aksen itu kita sederhanain jadi C aja. Karena yang sama hanya C dan A gitu loh. Jadi dapatnya jawabannya jadi AC. Maka hasil outputnya adalah Y sama dengan AB ditambah AC. Nah, selanjutnya ada min term dan max term. Min term itu dilihat yang keluarannya tinggi, itu angka 1. Kalau max term itu dilihat yang keluarannya rendah atau 0. Jadi, syarat untuk min term itu setiap variabel di n-kan. Lalu, jumlah semua variabel di or-kan. Untuk syarat max term itu setiap variabel di or-kan, lalu jumlah semua variabel di n-kan. Nah, ini contoh key map untuk min term. Min term kan yang diambil hanya yang keluarannya tinggi, berarti yang diambil hanya yang angka 1 aja. Dan ini hasil dari penyederhanaannya. Nah, selanjutnya ada key map untuk max term. Max term kan tadi yang diambilnya yang keluarannya rendah, berarti yang angka 0. Maka hasil penyederhanaannya seperti ini. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.